Kesia-siaan mengandung sebuah makna tidak berguna, tidak ada artinya. Sesuatu menjadi sia-sia bila dilakukan dengan upaya keras tetapi tidak mendatangkan hasil apa-apa. Atau ketika seseorang melakukan segala upaya untuk mempertahankan hidupnya tetapi toh akhir kehidupan adalah kematian, maka orang itu akan merasa sia-sia. Harta yang ditumpuk begitu rupa, segala kejayaan yang dikumpulkan sebanyak-banyaknya, itu menjadi sia-sia ketika seseorang mengalami kematian. Kesia-siaan memang seringkali diungkapkan, salah satunya di dalam sebuah kitab, di kitab suci, tentang kesia-siaan atas kesia-siaan. Sebuah kitab yang tampaknya pesimis dari seorang penulis kitab itu yang menggambarkan hidup ini begitu sia-sia seperti menjaring angin. Tidak akan dapat apa-apa. Segalanya akan berlalu begitu saja tanpa makna. Serasa hambar, tawar, dan tidak ada gunanya lagi. Namun kitab pengkhotbah itu membawa kita kepada satu perenungan tentang diri dan kehidupan kita hari ini, tentang hidup masing-masing kita. Adakah kita sia-sia atau mulia? Dan berkaitan dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang kuasanya begitu mulia dan dahsyat, maka sesungguhnya tidak ada yang sia-sia setelah Tuhan Yesus bangkit. Tuhan yang kita percayai itu hidup kembali dan memberi kepada kita jaminan akan hari esok yang berarti. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan lagi hari ini dari 1 Korintus pasal 15, sebuah deskripsi tentang kebangkitan yang dituliskan dengan begitu komprehensif, berbicara tentang kedalaman dari makna kebangkitan itu, baik secara pribadi yang dialami oleh Paulus maupun dampak dari kuasa kebangkitan itu bagi orang-orang percaya, bahkan juga bagi nasib yang akan datang dari kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. 1 Korintus 15 ayat yang kedua, oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat yang ke-10, tapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. 1 Korintus 15 ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat yang ke-17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dan ayat terakhir, ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sedemikian jauh pembacaan ayat-ayat dari 1 Korintus pasal 15 yang di dalam setiap ayatnya mengandung satu kata yang menjadi perenungan kita hari ini, yaitu sia-sia. Paulus penulis bagian firman Tuhan ini mau memberitahukan tentang betapa dahsyat dan berkhasiatnya kuasa kebangkitan Kristus itu. Betapa mulia dan betapa ajaibnya kebangkitan itu. Arti mulia berarti mengandung karakteristik ilahi di dalam peristiwa itu. Bukan sekedar bangkit. Ada orang yang membandingkan kebangkitan Yesus dengan kebangkitan Lazarus. Kalau Lazarus bangkit dari kematian, tapi setelah itu dia mati lagi.
Namun Tuhan Yesus ketika bangkit dari kematian, dia tidak mati lagi, dia hidup. Dan inilah yang menunjukkan karakteristik kemuliaan dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, yaitu sebuah kebangkitan yang berbeda dengan kebangkitan-kebangkitan yang pernah ada di dalam mujizat-mujizat di kitab suci. Kemuliaan kebangkitan Tuhan Yesus itu mengatasi segala kesia-siaan, dan inilah yang menjadi pesan penting Paulus dalam 1 Korintus pasal 15. Yang pertama-tama adalah apa yang sia-sia itu yang menjadi terbatalkan oleh kebangkitan Kristus. Yang pertama-tama adalah kasih karunia Tuhan dalam hidup Paulus. Karena Kristus dibangkitkan, maka anugerahnya itu tidak sia-sia. Bayangkan bila Kristus mati dan tidak bangkit lagi, maka berita kasih karunia itu hanya menjadi berita semata tanpa satu pengalaman nyata dari setiap orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Namun karena Kristus bangkit dan hidup selamanya, itu menunjukkan betapa kasih karunia-Nya juga kekal dan hidup selamanya dalam hidup setiap orang percaya yang mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua yang menjadi tidak sia-sia karena kebangkitan Kristus itu terjadi adalah percaya kita kepada Tuhan. Di dalam ayat tadi dikatakan sia-sia kita jadi percaya bila Tuhan tidak dibangkitkan, dan sia-sialah kepercayaan kita bila Kristus itu mati. Sia-sialah apa yang kita selama ini pegang sebagai fondasi kepercayaan kita bila Kristus tidak dibangkitkan. Bahkan dikatakan masih hidup dalam dosa lah kita bila Kristus itu tidak dibangkitkan. Kepercayaan kita justru berfondasikan bukan semata pada kematian Yesus, tetapi pada kebangkitan Kristus, yang mau menegaskan bahwa percaya kita adalah percaya yang hidup, percaya yang bukan kepada orang mati, tapi percaya kepada orang yang hidup selamanya, yaitu Allah yang kekal itu, yang dinyatakan di dunia ini lewat hadirnya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya kita kepada Tuhan itu tidak menjadi sia-sia karena kebangkitan Kristus. Yang berikutnya bukan saja kepercayaan kita, tetapi juga pemberitaan kita tentang Tuhan. Karena dikatakan, bila kita percaya bahwa Kristus telah dibangkitkan, maka pemberitaan kita tidak sia-sia. Ayat 14 tadi dikatakan, apa yang kita kabarkan tentang Tuhan itu justru menjadi bermakna dan mulia karena Dia yang kita beritakan itu hidup. Dia yang kita sampaikan dan wartakan itu sungguh tak dapat dikalahkan oleh maut, yang menjadi hal yang paling menakutkan dalam hidup manusia. Dan bukankah tadi dikatakan bahwa kematian seringkali membuat hidup manusia menjadi sia-sia, tetapi kebangkitan Tuhan itu membuat hidup tidak pernah sia-sia karena Dia hidup bersama dengan kita, di dalam kita, dan menemani kita senantiasa. Selain itu, bukan saja pemberitaan kita tentang Tuhan itu yang tidak sia-sia setelah kebangkitan Tuhan, tetapi juga persekutuan dengan Tuhan itu tidak akan sia-sia. Bila kita percaya kebangkitan Kristus yang mulia itu mengatasi segala kesia-siaan, maka persekutuan kita dengan Tuhan itu, sekalipun mungkin di dalam persekutuan itu ada rasa jenuh, ada rasa lelah, ada rasa membosankan, mungkin juga kita malas bersekutu dengannya, tetapi dalam ayat 58 tadi dikatakan bahwa jeripayahmu dalam persekutuan dengan Tuhan itu tidak pernah akan sia-sia. Berarti bahwa memang persekutuan kita dengan Tuhan yang tidak terlihat itu justru tidak pernah sia-sia bila fondasinya adalah Tuhan yang hidup, yang bangkit, yang memerintah selamanya. Sedemikian jauh maka sesungguhnya kita perlu bertekuk lutut di hadapan Tuhan yang Maha Mulia, yang bangkit mengatasi segala kesia-siaan itu. Kalau hari ini kita merasa hidup ini sia-sia, datanglah kepada Tuhan. Kemuliaan kebangkitannya itu akan mengatasi segala kesia-siaan hidup kita. Selamat terus bersandar kepadanya, selamat mengandalkan Dia senantiasa. Amin.